Jodoh, jaringan One Day One Hadis. Sahih Al-Bukhari nomor 6007. An Abdillah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al jannatu aqrabu ila ahdikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Dari Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya. Neraka juga seperti itu. Kesimpulannya, sangat mudah bagi kita untuk masuk ke dalam surga pun sama dengan masuk ke dalam neraka. Jadi, amalan sekecil apapun bisa menghantarkan kita ke dalam surga atau ke dalam neraka. Jodoh, jaringan One Day One Hadis. An Abi Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adarakan nas min kalamin nubuwah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dari Abu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara apa yang sampai kepada manusia dari kalimat nubuwah adalah jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Malu merupakan bagian dari iman. Maka dengan adanya rasa malu, kita bisa terhindar dari perbuatan nahi mungkar. Oleh karenanya, peliharalah rasa malu dalam diri setiap mukmin. Terima kasih. Jodoh, jaringan One Day One Hadis. Sahih Al-Bukhari nomor 5834. An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum syaqata ala ba'irihi faqad adallu fi aradi falatin. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih gembira dengan tobat hambanya melebihi salah seorang dari kalian yang mendapatkan hewan tunggangannya kembali yang telah hilang di padang yang luas. Nah, teman-teman semua, di awal tahun Hijriah yang baru ini, mari kita bersama-sama bertaubat sebaik-baiknya kepada Allah, karena Allah membuka pintu tobat seluas-luasnya hingga hari kiamat datang. Hatur nuhun, terima kasih. Jodoh, jaringan One Day One Hadis. Sahih Al-Bukhari nomor 5965. An Abi Hurairah an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisal ginna an kathratil aradi walakinna gina nafsi. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Maka perkayalah hati kita dengan banyak beramal dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun, terima kasih. Jodoh, jaringan One Day One Hadis. Sahih Al-Bukhari nomor 163. An Asiyata qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhut tayammunu fi tana'uli wa tarujuli wa tuhuri wa fi sya'nihi kullih. Dari Aisyah, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka memulai dari sebelah kanan saat mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam semua urusannya. Ya, semuanya disunahkan untuk memulai dari sebelah kanan, kecuali saat kita beristinja dan masuk ke dalam WC. Hatur nuhun, terima kasih. Jaringan One Day One Hadis. Sahih Al-Bukhari nomor 6825. An Mu'az bin Jabal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'az atadri ma haqqullah 'alal ibad? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Atadri ma haqquhum 'alaihi? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala alla yu'adzibahum. Dari Mu'az bin Jabal, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mu'az, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba? Ia menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, yaitu agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyentuhkannya dengan sesuatu apapun. Tahukah kamu apa hak mereka atas Allah? Dia Mu'az menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, yaitu agar dia tidak menyiksa mereka. Ya, Allah telah berjanji untuk tidak menyiksa manusia bila mana ia beribadah kepadanya dan tidak menyentuhkannya. Hatur nuhun, terima kasih. One Day One Hadis. Sahih Al-Bukhari nomor 38. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dina yusrun wa la yushadda dina ahadun illa ghalabah
fasaddidu wa qaribu wa amsidu wasta'inu bil ghadwah warauhati wa syai'im min duljah. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan semakin berat dan sulit. Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah kepada yang benar dan berilah kabar gembira, serta gunakanlah waktu al-ghadwah awal pagi dan al-rauhah setelah zuhur dan sebagian dari al-dujjah yaitu malam hari. Jadi kesimpulannya adalah agama itu sesuatu yang membuat perkara menjadi semakin mudah. Hatur nuhun, terima kasih. Jodoh, jaringan One Day One Hadis, Sahih Al-Bukhari nomor 211. Berhati-hati saat buang air kecil. Dari Ibnu Abbas, dia berkata Nabi SAW melewati dua kuburan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya keduanya saling disiksa. Dan keduanya disiksa bukan karena hal yang besar. Yang satu disiksa karena tidak berhati-hati saat buang air kecil, sementara yang satunya suka mengadu domba. Kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah, lalu beliau membelahnya menjadi dua bagian, kemudian menancapkan pada masing-masing kuburan satu bagian. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini?" Dia menjawab, "Semoga siksa keduanya diringankan selama dahan ini belum kering." Ya, perbuatan sekecil apapun, jika kita lalai, teman-teman, akan menjadi hal yang besar. Ya, baik itu tidak mencuci kemaluan saat setelah buang air kecil maupun mengadu domba, itu sangat berbahaya. Ya, atur nuhun, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dengan One Day One Hadis, Sahih Al-Bukhari nomor 215. Pernah seorang bayi laki-laki dibawa ke hadapan Rasulullah. Lalu bayi tersebut buang air kecil hingga mengenai pakaian beliau. Beliau lalu meminta diambilkan air dan menggunakan air di atasnya, menuangkan air di atasnya. Oke, air seni bayi laki-laki itu termasuk ke najis muafafah atau najis ringan, ya, sehingga hanya perlu dipercitikkan oleh air. Hatur nuhun, terima kasih. Dengan One Day One Hadis, Sahih Al-Bukhari nomor 212, mensucikan hal yang najis di dalam masjid. An Anas bin Malik an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Arabiya yabulu fil masjidi faqala da'uhu hatta idza faraga da'a bima'il sabbahu alaihi. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Arab Badui buang air kecil di dalam masjid. Beliau lalu bersabda, biarkanlah. Setelah orang itu selesai, beliau meminta air dan menyiramkan air di atasnya. Kesimpulannya, jika lantai rumah Anda terkena najis seperti air seni, khamar, darah, atau muntahan, bisa mensucikannya dengan cara menyiramkan air, karena memang itu termasuk ke dalam najis sedang atau najis mutawasito. Hatur nuhun, terima kasih. Jaringan One Day One Hadis, Sahih Al-Bukhari nomor 838. Anjuran bersiwak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la anashaku ala ummati awalan nasi la maratukum bisawaki kulli shalah. Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sekiranya tidak ada makhluk atau manusia, percaya aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak pada setiap kali hendak sholat. Ya, semoga bisa memastikan kita bersiwak karena tidak semua orang bisa bersiwak. Ya, teman-teman, thank you. One Day One Hadis, Sahih Al-Bukhari nomor 1974. Jangan ada penipuan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki menceritakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa dia ditipu dalam berjual beli. Maka beliau bersabda, jika kamu berjual beli, katakanlah, mohon jangan ada penipuan. Ya, kesimpulannya ada dua. Penipuan dalam jual beli adalah hal yang dilarang. Kemudian latar belakang kisah ini adalah seorang laki-laki yang memiliki keterbatasan fisik yang kemudian ditipu. So, janganlah kalian berbuat curang saat jual beli. Turun. Jaringan One Day One Hadis, Sahih Al-Bukhari nomor 1998. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam an najasi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang mengandung unsur penipuan terhadap orang lain. An-najsi itu adalah sebuah penipuan, baik yang berkedok dari penjual maupun dari pihak orang ketiga,
sehingga memanas-manasi pembeli dengan harga yang seolah-olah tinggi padahal rendah, ya. Dan an-nazi hukumnya adalah haram. Atau nuhun. Dengan Wandaiwan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 1999, perdagangan habal al-habalah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang menjual anak yang dikandung oleh anak yang dikandung dalam perut unta. Ia merupakan jual beli orang-orang jahiliyah. Seseorang membeli unta hingga anaknya ia lahirkan dewasa, kemudian anak tersebut melahirkan anak unta. So, kita tidak tahu apa yang akan terjadi 2 hingga 5 tahun yang akan datang. Sehingga jual beli yang seperti ini sifatnya goib, ya, tidak jelas bentuk dan rupanya, sehingga ini yang diharamkan. Hatur nuhun. Jaringan Wandaiwan hadis Sahih Al-Bukhari 1984, timbanglah makanan kalian. An Miqdamil ibni Mad'i Kariba radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kilu ta'amakum yubuya rok lakum. Dari Miqdam bin Madi Karib radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, timbanglah makanan kalian, niscaya akan diberkahi. So, makan itu harus sesuai dengan porsinya. Kalau kata puskesmas adalah sejian porsi makanku, ya, ada karbohidrat, ada proteinnya, lauk pauk, sayur, buah-buahan, vitamin sampai ke air putih, ya. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun.